Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekar Nadina Prastiwi dari Program Studi Komunikasi Angkatan 54. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang pertama-tama saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Insinyur Sutisna Rianto MS selaku dosen pembimbing dan juga Bapak Hudi Santoso SSOS MP selaku moderator dan juga teman-teman yang saya cintai telah hadir dalam kesempatan kali ini. Langsung saja, hari ini saya ingin mempresentasikan makalah seminar yang berjudul Proses Pembuatan Elektronik Program Guide dalam Channel Indonesia Entertainment Group. Makalah seminar saya dilatar belakangi media massa. Di era ini, informasi mudah didapatkan di media massa. Media massa adalah alat yang digunakan dalam penyampaian pesan-pesan dari sumber kepada khalayak dengan menggunakan alat-alat komunikasi mekanis seperti surat kabar, film, radio, dan TV. Media massa elektronik yang masih populer hingga saat ini adalah televisi. Televisi adalah media pandang sekaligus media pendengar atau audio visual yang di mana orang tidak hanya memandang gambar yang ditayangkan televisi tetapi sekaligus mendengarkan atau mencerna narasi dari gambar tersebut. Seiring perkembangannya teknologi dan perkembangannya zaman, sistem televisi baru mulai bermunculan, salah satunya yaitu aliran informasi digital melalui TV berlangganan atau TV kabel. Indonesia Entertainment Group atau IEG merupakan perusahaan yang menyediakan produksi konten program televisi serta mendistribusikan program TV. Dalam IEG terdapat divisi EPG. EPG adalah suatu program menampilkan jadwal siaran televisi dalam set-top box secara real time untuk beberapa jangka waktu tertentu. Ini dia. Rumusan masalah makalah seminar saya adalah apa yang dimaksud dengan EPG? Yang kedua, bagaimana proses pembuatan EPG dalam channel IEG? Yang ketiga, hambatan apa dan solusi dalam proses pembuatan EPG dalam channel IEG? Tujuan makalah seminar ini adalah menjawab perumusan makalah. Yang pertama, mengetahui apa itu EPG. Yang kedua, mengetahui proses pembuatan EPG dalam channel IEG. Yang ketiga, mengetahui hambatan dan solusi dalam proses EPG dalam channel IEG. Saya melakukan praktik kerja lapang di SCTV Tower lantai 11, Senayan City, Jalan Asia Afrika, Lot 19, RT 1, RW 3, Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. PKL berlangsung selama 66 hari, dari tanggal 6 Januari sampai tanggal 6 April 2020. Data yang dipergunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dan data yang sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung. Instrumen yang saya gunakan adalah daftar pertanyaan, rekaman suara, dan kamera handphone. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, partisipasi aktif, studi pustaka, dan dokumentasi. Masuk ke pembahasan saya yang pertama, yaitu EPG dalam channel IEG. EPG adalah perangkat navigasi penting yang memungkinkan pemirsa untuk mencari program tertentu berdasarkan tema atau kategori lain dan memesannya untuk ditampilkan sesuai permintaan. EPG dibuat untuk menginformasikan pemirsa terkait jadwal program tayang sehingga sangat membantu penonton dalam ruang lingkup tayangan TV. Divisi yang bertanggung jawab tentang EPG adalah Divisi Elektronik Program Guide. Staf yang membuat EPG disebut EPG person. Selanjutnya, ada proses pembuatan EPG dalam channel IEG. Pembuatan EPG terdiri dari 4 tahap. Yang pertama, pengumpulan data dari divisi schedule manajemen. Yang kedua, membuat format jadwal EPG. Yang ketiga, mengirim format ke ketua divisi. Yang keempat, mengirim data ke klien.
Nah, yang pertama, pengumpulan data dari divisi schedule management. Data ini terdiri dari dua kegiatan. Yang pertama, meminta data jadwal dari divisi schedule management. Yang kedua, mengumpulkan data untuk membuat sinopsis. Yang kedua, membuat format jadwal EPG. Nah, data ini yang dimasukkan berupa judul, program acara atau tayangan, jam acara, durasi acara, case atau pemain dalam acara, dan sinopsis acara tersebut. Nah, yang ketiga, mengirim format ke ketua divisi. Tahap ini, ketua divisi akan melakukan diskusi pada staf terkait format. Biasanya, ketua divisi akan menginformasikan apa yang harus direvisi atau ditambah. Yang keempat, mengirim data ke klien. Ketua divisi akan memastikan sudah tidak ada kesalahan data EPG dan mengirimnya ke klien. Selanjutnya, ada hambatan dan solusinya. Hambatan terbagi menjadi dua. Yang pertama, hambatan teknis dan non-teknis. Hambatan teknis, yang pertama, gangguan koneksi internet. Biasanya, gangguan koneksi ini saat menonton tayangan untuk mencari sinopsis. Nah, solusinya menggunakan koneksi lain atau koneksi dari smartphone sendiri. Yang kedua, komputer yang terbatas. Saat ingin membuat EPG, biasanya komputer itu sedang terjadi kerusakan atau dipakai dengan staf lain. Nah, solusinya adalah menggunakan perangkat pribadi seperti laptop pribadi. Nah, ada juga hambatan non-teknis. Nah, hambatan non-teknis yang pertama, kurangnya ketelitian dalam penulisan EPG. Biasanya, staf terburu-buru dan dikejar deadline. Solusinya adalah memastikan EPG dengan jadwal berkali-kali. Kedua, revisi schedule. Biasanya, revisi ini sering terjadi antara staf EPG dan staf schedule management. Solusinya adalah meningkatkan komunikasi dengan divisi schedule management dan meningkatkan komunikasi dengan tim. Yang ketiga, sumber daya manusia atau SDM yang kurang. Di perusahaan IAG mempunyai banyak sekali channel dan staf EPG akhirnya merasa sangat kewalahan dalam mengerjakan tugasnya. Dan seringkali tugasnya menumpuk. Solusinya adalah tambahan sumber daya manusia yang bertanggung jawab seperti anak magang. Masuk ke kesimpulan. Electronic Program Book Guide atau EPG adalah perangkat pemulihan saluran TV digital yang menjadi alat navigasi penting bagi pemirsa untuk mencari program tertentu berdasarkan tema atau kategori lain dan memesannya untuk ditampilkan sesuai permintaan. Yang kedua, pembuatan EPG terdiri dari 4 tahapan, yaitu meliputi pengumpulan data dari divisi schedule management, membuat format jadwal EPG, mengirim format ke ketua divisi, mengirim data ke klien. Yang ketiga, hambatan yang terjadi dalam proses pembuatan EPG di channel IAG adalah hambatan teknis dan non-teknis. Hambatan teknis meliputi gangguan koneksi internet dan komputer yang keterbatasan. Hambatan non-teknis meliputi kurangnya ketelitian dalam penulisan EPG, revisi schedule, dan sumber daya manusia. Lanjut ke saran. Yang pertama, perlu ditingkatkan komunikasi dan diskusi dengan tim ataupun diskusi dengan divisi schedule management dalam proses menjalankan tugas agar terlaksananya dengan baik. Yang kedua, perlu menata manajemen waktu agar sesuai dengan deadline. Yang ketiga, perlu menambah sumber daya manusia karena jumlah channel yang terlalu banyak sehingga tugas staff tidak menumpuk. Yang keempat, diperlukan peningkatan fasilitas yang memadai dan lengkap karena sangat dibutuhkan sekali di dalam EPG tersebut. Sekian yang saya dapat sampaikan. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.